Halo Sobat Diisi, selamat datang di Podlight, podcast inspiratif memberikan wawasan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sisi lain dari seorang programmer. Sebelumnya, perkenalkan saya Bani, saya sebagai lead technical dan quality assurance dari PT Podlight Digital. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu di sini ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheila Aulia. Aku programmer juga di PT Letco Digital, kerja bareng Mas Bani sama teman-teman semua juga. Halo, perkenalkan nama aku Ayla Hilmi, biasa dipanggil Ayla. Di sini aku sebagai programmer di Light Code Digital juga bersama teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan, biasa dipanggil Iksan, dan saya sebagai programmer di PT Light Code Digital dan juga dengan bersama teman-teman. Nama saya Yudia, saya seorang programmer. Dah itu aja. Ya, jadi kita udah kenalan nih. Jadi ada Sheila, ada Ayla, ada Ihsan, dan ada Yudia. Nah, kita di sini akan coba ngobrol kali ya terkait dengan sisi lain programmer gitu kan. Ini kan di sini ada programmer semua nih, empat-empatnya gitu kan. Jadi kita coba, mungkin teman-teman di luaran sana gitu kan masih ada yang belum tahu gitu sebenarnya programmer itu apa sih, karena programmer tuh bukan profesi yang istilahnya itu kayak yang umum lah gitu. Ya kan, beda sama kayak guru, dokter ya, terus yang umum-umum itu rata-rata itu gitu. Tapi programmer ini memang agak khusus dan walaupun sekarang udah mulai ramai gitu, tapi masih belum banyak yang mengetahui sebenarnya apa sih gitu kan programmer. Dan di episode kali ini gitu kan, kita akan membahas tentang sisi lainnya gitu kan. Ini menarik nih, sisi lain gitu kan. Jadi sebelum kita membahas sisi lain nih, mungkin kita coba diskusi kali ya terkait pandangan masyarakat umum nih, yaitu istilahnya stereotip ya. Stereotip ini sebenarnya pandangan masyarakat umum tuh apa sih sebenarnya programmer ini gitu kan. Jadi apakah kadang ketika masyarakat umum ini mengetahui programmer kan bayangannya itu kutu buku gitu misalkan, antisosial gitu. Nah, setuju gak dengan pendapat itu, atau sebenarnya kalian dapat stereotip apa sih sebenarnya dari masyarakat umum terkait programmer ini gitu? Oke, dari siapa nih? Dari ya bebas, mau siapa tuh? Kaisan dulu nih. Dari gue. Oke, jadi buat stereotip Iya, secara umum ya. Iya sih, setuju banget sih Mas. Apalagi kalau di rumah nih ya. Saya gimana? Kalau ditanya tetangga tuh, Ihsan jurusan apa gitu kan, kalau misalnya itu kerja apa, programmer bu kan gitu. Terus berarti jago komputer dong ya. Kadang mah minta tolong anak saya ajarin Word dong. Apa gitu kan. Jadi memang kayak dituntut serba bisa jadinya gitu. Nah iya sih, setuju sih. Jadi ada stereotip yang jadi belum pas lah ya. Kalau misalkan dikatakan programmer misalkan ngajarin Word gitu kan. Nah, sebenarnya kan bukan itu kan ya. Sebenarnya yang kita jalani sehari-hari gitu kan. Ya, gimana tuh? Mas, mungkin Kak Iksan tuh dapat stereotip yang kayak gitu karena masyarakat tuh sekarang masih belum paham betul programmer tuh kerjanya ngapain sih. Makanya kadang kan mungkin ada juga yang waktu dibilang saya itu programmer loh. Oh, programmer.
apaan tuh gitu kan. Itu ya kerjanya IT gitu loh. Pasti orang mikir, oh tukang komputer, tukang benerin laptop, tukang benerin wifi. Masih stereotipnya tuh masih kayak gitu mas. Kalau dari Kayla coba. Kurang setuju sih, apalagi yang bagian antisosialnya itu kan. Kita sebagai programmer nggak melulu di depan laptop terus kan. Kita juga interaksi sama yang lain. Kita juga misalnya meeting bareng klien. Kita juga banyak interaksi lah dalam keseharian itu juga. Sih. Nggak cuma duduk diem. Kita juga macam-macam lah ya. Duduk diam pun itu bisa aja kita lagi nge-zoom atau lagi berbagi ilmu lewat online. Jadi nggak melulu secara langsung interaksinya, tapi bisa lewat online tuh. YouTube, podcast, atau laptop. Iya, jadi lebih. Kalau dari Mas Yudia nih, gimana nih yang kelihatannya antisosial nih, gimana Mas Yudia? Ini antisosial, setuju banget. Wah, setuju ini. Memang, tapi ada berarti ya. Gimana? Tapi anehnya saya doang mas, yang antisosial. Teman-teman saya pada extrovert semua. Tapi kayaknya enggak antisosial deh. Bohong ya? Kan kita vote like nih ya. Saya imagine biar semua tahu nih. Saya malas sebenarnya. Gitu. Karena kalau ngobrol sama orang kan harus mikirin topiknya dan lain-lain. Iya. Tapi kalau diajak ngomong mau lah. Nah berarti nggak sosial dong. Ya gitu dah. Oke. Nah, berarti mungkin kalau dibilang antisosial ya kayaknya enggak juga ya. Walaupun memang ada yang mungkin ya merasanya antisosial gitu. Padahal ya sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak kan ya. Jadi kalau antisosial dikaitkan dengan programmer kayaknya balik lagi ke orangnya sebenarnya kan, gitu kan ya. Orang mau interaksi apa enggak. Betul. Yang programmer juga banyak yang antisosial. Betul ya. Nah, oke. Paling mungkin tantangannya nih gimana sih kan di masyarakat yang tadi Isan bilang itu kan programmer masih belum tahu lah gitu dengan sebenarnya apa itu programmer gitu kan. Jadi taunya ketika programmer kemudian jago komputer, semua MS Office gitu ya, semuanya gitu kan. Nah, tantangannya menghadapi pandangan itu kira-kira gimana ya supaya kita bisa istilahnya tuh memberitahu bahwa programmer tuh sebenarnya ini loh gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya kira-kira apa nih gitu. Dari siapa nih? Dari Yudia kali ini tadi awalnya kan Kaisan, sekarang Apa ini? Apa Yun? Kira-kira ya? Tantangan. Tantangan misalkan ya kita harus mungkin ya harus nggak tahu ya, mungkin kalau dari saya ya bikin podcast ini pun salah satu bagian itu kan. Jadi memperkenalkan lah, jadi supaya pandangan yang kurang sesuai bisa mungkin lebih masyarakat bisa lebih tahu lagi lah. Jadi mungkin itu gimana ya, udah pikiran sebenarnya cukup ketika ditanya kan, kayak tadi Mas Isan kerja jadi apa gitu, jadi programmer. Nah itu harusnya jangan jadi programmer doang, tapi dijelasin programmer tuh kan gini-gini, ngerjain software dan lain-lain. Iya betul ya. Kasih penjelasan lebih lanjut ketika ditanya, ada yang bertanya ya sama orang. Oke. Itu aja sih. Lanjut Mas Isan. Iya sih, benar kayaknya Yudia juga. Emang harus sedikit dikasih penjelasan juga ke orang-orang yang belum paham secara detail apa itu programmer. Apalagi kalau di rumah, baik lagi sebenarnya kan ininya lingkungan kan yang itu. Jadi kayak di rumah tuh yang pada akhirnya tuh ujungnya tuh kita ngobrol sama tetangga atau ibu-ibu yang nanya itu. Emang kerjanya ngapain aja sih Mas? Kan ditanya. Disitulah kita menjelaskan bahwa programmer tuh bikin ini loh Bu,
website atau apa, ibu suka baca berita enggak atau enggak TikTok gitu. Programmer tuh juga bisa Bu bikin TikTok aplikasinya gitu. Oh susah ya Mas? Susah banget Bu saya gitu. Jadinya, susah banget Bu, susah. Iya sih gitu. Jadi memang harus diberi penjelasan ke mereka yang masih awam. Ya, saya Ayla dulu kali. Oh, Ayla. Sama sih suka sering ditanya juga kan, apalagi kalau aku contohnya ya, kalau Mas Ihsan kan tadi di lingkungan rumah kan. Kalau aku kebetulan kan pulang sekolah itu suka naik Gojek, terus suka ditanyain. Suka ditanyain. Gimana tuh? Jurusan apaan? PPLG. PPLG apaan sih? Pengembangan perangkat lunak dan game. Oh, itu ngapain aja? Main komputer ya. Nah, iya benar sih main komputer, cuman di situ aku ngejelasin lagi kalau misalnya itu intinya itu kalau di PPLG itu tuh kita kayak bagian softwarenya buat aplikasi, mau mobile, web, kayak gitu sih paling aku lebih jelasin lagi, lebih tegasin lagi. Ya, kalau Kak Sheila gimana Kak? Intinya sih sama sih dari tiga-tiganya. Iya, sama. Balik lagi kan orang yang punya stereotip kayak gitu tuh, yang punya pikiran programmer bisa semua itu tuh karena mereka nggak tahu Mas. Iya. Karena ya mereka yang mereka tahu tuh ya IT ya itu aja, bisa Word, bisa segala macam. Ya dari kitanya sendiri tuh dari programmer emang harus kasih tahu emang ini loh programmer tuh kerjain aplikasi loh, kerjain web loh. Gitu sih Mas, emang harus banyak ngomong aja sih jadi programmer. Ya, berarti emang kita juga punya tanggung jawab berarti ya untuk menjelaskan ya ke lingkungan kita dimanapun kita ketemu dengan orang, kita nggak expect bakal ditanya kan sebenarnya. Jadi kita harus siap untuk menjelaskan lah sebenarnya kan ya. Oke, jadi buat sobat diisi mungkin ini supaya lebih ada gambaran lagi terkait dengan programmer. Mungkin satu kata deh terkait dengan programmer, kalau dari teman-teman apa nih satu kata gitu? Satu kata ya. Ya. Kalau dari aku sih ya, menantang. Oke. Dari Kalau aku apa ya? Bertahan karena dia mau apapun keadaannya, IT bakal tetap ada ya. Oke. Mau kapan? Kalau kayak menantang, bertahan, menarik nih. Oke, dari Ihsan. Pusing sih Mas. Oh, pusing, wow. Pusing Mas. Itu aduh udahlah ya. Kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Pusing banget dah. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang istilahnya tuh beranggapan bahwa programmer tuh pusing, ya emang ada kejadiannya. Ya emang ada. Iya, pusing. Oke, boleh Mas Yud. Kalau satu kata dari saya, seru sih. Seru. Wah, ini yang ditunggu sebenarnya. Seru, sip. Berarti programmer nih menantang, bertahan, pusing, tapi seru ini. Wah, hebatnya. Jadi menyenangkan ya. Programmer ini kan sebenarnya sebuah profesi di dunia IT gitu, dan IT ini kita tahu perkembangannya yang cukup pesat ya, gitu. Bisa jadi dibilang terkadang ada teknologi baru gitu kan, munculnya sangat pesat gitu kan. Nah, motivasi apa ya buat kalian dalam mengembangkan kemampuan di bidang programmer? Kira-kira motivasinya apa nih gitu, biar teman-teman atau sobat diisi di sini bisa tahu nih yang pengen jadi programmer tuh apa sih sebenarnya motivasinya gitu. Dari siapa nih guys? Siapa yang mau duluan? Oke, gue ya. Oke. Motivasi mengembangkan diri gitu ya. Iya. Itu apa? Boleh cerita dikit gak ya? Boleh. Ya. Sebenarnya Seru nih kayak cerita. masuk ke programmer itu bukanlah tujuan hidup saya Mas. Oh gitu. Iya. Tujuan awalnya gimana San? Saya justru dulu gak punya tujuan hidup ya. Gitu. Lulus SMK tuh pokoknya bingung mau nyari kerja atau kuliah. Nah, nyari kerja kayaknya belum siap. Akhirnya kan kuliah.
ngelihat temen tuh dia bawa brosur kampus ceritanya dulu. Ya udah saya ngikut dia gitu. Tadinya jurusan yang saya masukin itu nggak bakal ngoding lah gitu. Paling manajemen aja biasa gitu. Tahu yang ngoding kan gitu jadi programmer. Nah, setelah masuk di situ kayak banyak banget apa ya namanya? Culture shock bener, mengubah pandangan banget. Saya sih jujur mungkin bukan saya doang atau beberapa orang melihat orang tuh kan dari secara tampilan ya kan, penampilan mereka. Ada banyak saya benar-benar mengubah persepsi atau pola pikir saya itu ketika melihat teman saya yang saya kira wah dia nih kayaknya orangnya tuh seringnya nongkrong doang gitu loh. Atau apa badung lah kalau bahasa ini bader terus main mulu gitu. Ternyata ketika saya lihat dia yang paling jago ngoding mas. Dia yang paling apa-apa tuh kalau orang pada nanya tuh ke dia gitu. Nah jadi kayak motivasi saya juga kalau yang kayak gitu penampilannya gitu bisa. Sementara saya kan DJ sama orang kayak rajin lah atau apa. Tapi saya sebenarnya yang lebih malas itu gitu. Jadi motivasi saya sih karena ngelihat perbedaan itu. Kalau semisalnya dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Dan memang meskipun pusing gitu kan, tapi emang seru juga sih. Itu jawaban saya. Ini setuju banget sih, San. Jujur, bukan Ihsan saja yang ngalamin itu. Saya juga sama. Jadi ketika masuk ke dunia, ke jurusan programming, pas IT, teknik informatika tuh, saya nggak expect bahwa bakal ada istilahnya tuh coding. Jadi saya baru tahu, wah, ada coding nih. Tapi awal-awal, oh iya gini. Tapi lama-lama memang seru juga nih gitu. Tapi emang dari awal gak expect bakal ada coding sebenarnya gitu. Oke. Dan nih siapa lagi nih next? Gimana nih kalau dari Ayla nih Ayla? Aku buat motivasi pengembangan dirinya. Apa ya? Lebih pengen jadi ini. Karena kan banyak orang bilang perempuan itu tuh ntar akhir-akhirnya juga di dapur lagi. Terus pendidikan tinggi-tinggi ngapain sih? Terus juga gak banyak perempuan yang jadi programmer kan. Di situ aku nggak mau dibilang kayak gitu kan. Akhirnya ya udah gimana caranya bisa memutuskan pikiran tersebut tuh. Nggak melulu cewek itu di dapur mulu, di rumah mulu. Aku juga pengen jadi cewek yang mandiri. Itu sih intinya, pengen jadi cewek mandiri, nggak mau bergantung sama cowok dan semacamnya. Kalau dari saya dari aku apa ya motivasinya? Banyak sih mas. Banyak. Kayak yang dibilang kayak dibilang Ayla tadi. Karena emang sebagai perempuan tuh mas, di zaman sekarang walaupun zamannya udah maju ya mas, tapi pemikiran orang-orang tuh masih berhenti di apa sih perempuan mah ngapain pendidikan tinggi-tinggi, ngapain kerja gaji gede-gede, orang nanti nikah emang nikah bakal kerja. Gitu sih mas. Masih banyak banget. Apalagi biasanya dari orang-orang tua yang memang belum terbuka pikirannya, memang belum melihat kalau anak perempuan gua tuh bisa loh kayak anak laki-laki gua, sama loh. Mereka tuh punya kesempatan yang sama loh di dunia programming atau di dunia apapun itu. Terus juga kalau buat saya pribadi sih motivasi yang paling saya pegang teguh sampai sekarang tuh saya tuh orang yang paling gak bisa ditantang mas. Paling apa? Paling gak bisa ditantang. Karena kalau misalkan saya ditantang, saya pasti bakal saya gak mau tahu gimana caranya saya harus bisa berkali-kali lipat lebih bagus dari apa yang orang tantang. Jadi misalkan lu mah pasti gak bisa ngoding HTML misalkan. Saya gak mau tahu gimana caranya saya harus bisa ngoding yang berkali-kali lipat lebih susah daripada itu mas. Mungkin saya nggak tahu sih, mungkin emang di programmer kayak gitu ya rata-rata ya. Cuman emang kalau buat saya itu sih, kalau misalkan saya udah ngerasa saya diremehin atau orang lain secara nggak sengaja
kasih stereotip yang seperti itu, saya bakal ngebuktiin diri saya sih, Mas. Ya, betul, itu jadi salah satu motivasi juga gitu Iya, jadinya kan. Ya. Dari Oke. Mas Yud, coba. Gimana nih? Sebenarnya kalau ngasih motivasi susah sih. Karena saya bukan motivator. Oh, ya programmer ya. Jadi mungkin pertama sih harus nyoba dulu sih. Harus Kalau coba mau jadi dulu. programmer, coba aja dulu. Wah, Apapun ya, itu. menarik sih. Coba aja. Coba aja ya. Kalau nggak bisa, Ya udah. ya coba lagi lah. Jadi terus mencoba gitu ya. Iya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau benar Apa yang serunya ya? Iya, sampai ketemu apa yang serunya. serunya tuh sebenarnya kalau udah error, tiba-tiba benar gitu. Ah, itu. Lagi error, lagi susah-susahnya udah sampai nangis. Udah digali dulu berhari-hari. Waduh, terus tiba-tiba ketemu. tiga hari. Tiba-tiba ketemu itu, wah banget ya. Jadi justru kalau kita ketemu error tuh makin kayak ada adrenalin gitu ya, tantangannya makin gemas kan gitu kan. Apa sini? Apa sini gitu kan. Sampai ke bawah mimpi bisa ya. Waduh. Ya. Waduh, pusing sih. Oh, pusing nih. Pusing sih. Balik lagi ya. Balik lagi. Oke. Ini yang menarik sebenarnya nih. Salah satu pandangan umum juga kalau programmer tuh rata-rata laki-laki gitu kan. Laki-laki, ya, Betul. Dan di sini ternyata ada juga nih, ada Ayla, ada Sheila yang perempuan gitu kan. Jadi mungkin kalau saat ini mungkin kalian Ayla di ini ya di SMK ya sebelumnya. Iya, SMK. SMK itu di jurusan apa tadi tuh? PPLG. PPLG. Nah, itu perbandingan laki-laki perempuan gimana tuh? Beda jauh banget. Beda jauh. Kalau buat di kelas aku Hmm. itu ceweknya 7, Ya. buat cowoknya itu sekitar 32-an. Ya, 30-an lah, 35-an lah. Kelas 40 berarti ya. 41-an ya. Ya gitu. Jadi mostly itu banyakan cowok, saya cewek. Cuma ya, gitulah ya. Iya. Kalau Isan gimana San di kampus? Perbandingan Iya. cewek Lebih cowoknya? jauh lagi, Mas. Lebih jauh lagi? Iya. Waduh. Cewek 3, Mas. Cewek 3 Dari berapa ya? 20 berapa gitu. Karena emang iya, agak sedikit sih kan Mm-mm. gitu ya. Cuman tapi cewek tuh benar-benar 3. 3 ya. Iya. Sama ya? Sama juga ya. Kan aku baru masuk kampus, Mas. Terus tuh ngelihat isi grup, kita tuh cewek-cewek. Ceritanya aku orang yang masuk kedua, Mas, perempuan. Dan di situ isi grupnya udah 50 orang. Iya. Terus makin lama, akhirnya total dari 97 orang, 7 orang. perempuan 7, Mas. 7. Wah, itu perbandingannya jauh Jauh lagi ya. banget, parah sih. Heeh. Gimana kalau dari Yudia gimana Yud? Perbandingan teman-teman gitu. Apa yang mau dibanding? Perbandingan misalkan di sekolah atau perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang Waktu di kelas dulu. level di kelas dulu Jauh sih. jauh Jauh juga. Oke. Ya, ternyata memang mungkin karena ini kali ya istilahnya tuh emang persepsinya kayak programmer tuh masih laki-laki gitu kan ya. Padahal ternyata di sini ada Ayla, ada Sheila juga yang istilahnya perempuan. Dan mungkin buat sobat di sini mungkin yang belum tahu, ternyata ini sebenarnya ada sebuah berita gitu, ada sebuah artikel bahwa programmer pertama itu sebenarnya perempuan nih. Aku pernah lihat tuh. Iya kan? Itu programmer pertama perempuan. Jadi namanya coba kita tampilkan ya di sini nih. Ini jadi ada sebuah artikel yang sebenarnya menarik ini. Jadi walaupun di zaman sekarang ini programmer itu banyak laki-laki gitu kan yang masih didominasi gitu kan. Tapi ternyata programmer komputer pertama seorang wanita nih, dan ini namanya ada Lovelace, mungkin bacanya gimana ya? Lovelace. Nah, ini jadi ini adalah programmer wanita pertama. Oh, ini pada tahun 1840-an. 1840. Iya. Jadi ini
ternyata memang dari awal ada loh programmer perempuan. Cewek juga loh yang Iya gitu. ya. Iya gitu. Jadi buat sobat diisi gitu yang istilahnya tertarik dengan programming dan kalian perempuan, tenang kok, ternyata programmer pertama perempuan dan memang sekarang udah ada banyak juga programmer perempuan gitu. Oke, menarik nih yang artikel ini nih mungkin. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut lagi ke diskusi yang lain, mungkin kita karena kita di sini ngebahas sisi lain seorang programmer nih. Nah, mungkin dari teman-teman diisi di sini atau pemirsa gitu kan, ada yang pernah gitu melihat atau mendengar terkait istilah programmer, atau mungkin ada salah satu yang suka lewat misalkan di sosial media itu tentang apa meme, ya jok-jok. Nah, mungkin di sini biar kita lebih mengenal lagi sebenarnya apa programmer gitu, kita coba kasih ada beberapa jokes terkait programmer. Nah, yang pertama ini, jadi pertama adalah saran untuk seorang programmer dan diambil kemudian dapatlah jika itu berhasil jangan disentuh gitu. Gimana nih pendapat kalian terkait ini? Kenapa kok ada muncul meme ini gitu? Sangat-sangat setuju banget. Nah, ini kenapa nih? Mungkin di luar sana ini belum tahu nih maksudnya apa sih kok begini. Jadi guys, Ya gimana? faktanya itu kalau di dunia programmer tuh pokoknya selama kodenya bener, udah nggak usah dipegang, nggak usah diperiksa lagi, nggak usah diapain deh pokoknya. Karena tuh kadang kita cuman enter aja, tiba-tiba error, ya orang nggak bakal tahu errornya apa. Tiba-tiba aja tuh, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Pokoknya kalau udah bener, udah nggak usah, jangan dipegang-pegang. Yang ada ntar malah merembet ke yang lain-lain kan, tambah banyak lagi errornya. Mending stop, kita ngelanjutin yang lain aja, tuduh yang lain aja. Jadi kalau udah benar misalkan ya udah ini udah benar gitu kan. Jangan coba diutak-utak atik lagi gitu ya. Bener banget. Oke. Kita coba ke yang lain. Nah, ini. Gimana nih? Kenapa kok bisa sampai kepikiran gitu ini sebenarnya sampai dibawa tidur dan Salah satu alasan programmer susah tidur, Mas. oh ini Lagi fokus-fokus istirahat kan ya. iya Gara-gara kerjaan nih. Tadi setelah pulang kerja mau tidur. Oh iya ya, di line segini ada codingan kayaknya gini deh harusnya gitu, atau nggak query-nya kayak gini deh. Baru ketemu tuh. tiba-tiba kepikiran ya. Iya. Mau nggak mau buka laptop. Mau buka laptop lagi. Iya. Karena kadang tuh misalnya udah keinget terus malah ntar aja deh, malah lupa lagi ntar. Apalagi. Iya, ini relate banget sih emang. Oke. Ada lagi. Ada lagi kita coba. Ini. Nobody understand. Ada apa sebenarnya dengan data struktur nih gitu? Gimana maksud? Nah, ini biasanya yang sering bikin data struktur nih. Nah itu. Nah itu. Saya juga nggak paham sebenarnya data struktur ini apa sih. Makanya nobody understand me ya. Iya. Jadi sesuatu yang ya mungkin kalau kita kayaknya lihat ini, oh tahu nih gitu kan, kenapa gitu kan data struktur ya bisa banyak segala macam gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan yang mutlak tidak dipahami gitu. Tapi kadang kalau kita udah lihat di awal, ini udah banyak banget nih strukturnya gitu kan. Jadi ini mungkin jadi muncul meme ini gitu lah. Jadi ini relate ya dengan kehidupan dengan kehidupan programmer. Oke, jadi mungkin ini dan biasanya banyak nih jokes-jokes ini yang beredar dan
orang awam tuh mungkin belum nggak paham. Tapi kalau memang udah terjun di dunia IT, dunia programming pasti ya lihat teman-teman ya tadi pas lihat langsung senyum gitu, langsung ketawa karena tahu di mana lucunya, di mana jokesnya gitu. Gitu. Oke, kita paling ke yang perlu kita bahas lagi. Nah, kita kan bikin program gitu, bikin aplikasi, ini kan bikin proyek lah bisa ibaratnya gitu lah. Nah, proyek apa yang paling membanggakan buat kalian nih? Boleh, siapa? Oke, proyek yang paling membanggakan ya Mas ya? Iya, bikin apa atau proyek apa gitu? Mungkin yang saya paling bangga sejauh ini tuh dulu waktu belum lama sih, beberapa bulan ini. Saya kan kebetulan emang baru lulus Mas. Syarat kelulusan dari sekolah saya dulu, SMK saya dulu itu kita harus ngerjain proyek ujian akhir, namanya UKK Mas. Uji kompetensi kalian. Nah itu tuh kita harus bikin proyek dengan tema yang udah ditentuin. Waktu itu ada banyak tuh, ada perpustakaan, ada media sosial segala macam. Nah aku dapetnya tuh media sosial Mas. Aku cukup sangat bangga sih sebenarnya sama proyek ini karena pertama aku ngerjainnya itu benar-benar sendiri. Kayak dari awal desain sampai front end, back end, data segala macam aku kerjain sendiri. Terus itu juga aku di situ bener-bener nyobain pakai bahasa baru, pakai framework baru Mas. Aku yang sebelumnya nggak pernah pakai React, di situ aku coba buat pakai React. Nekat sih, gitu. Emang nekat banget sih Mas itu Mas. Berarti ketemu apa tadi tuh sosial media ya? Iya. Terkait sosial media, terus mau coba pakai React gitu dan akses itu gitu kan? Kayaknya kalau misalkan kalau sosial media pasti ngeload banyak gambar ya Mas ya. Makanya di situ aku mikir, kayaknya kalau pakai React bakal lebih bagus nih. Di situ emang pertimbangannya berhari-hari sih mau pakai React apa enggak. Tapi setelah pakai dan hasilnya pun cukup memuaskan karena alhamdulillah nggak revisi. Itu benar-benar kayak wah bangga banget sih sama diri gue sendiri, kayak ternyata bisa loh bikin kayak gitu sendiri, ternyata bisa loh, nggak perlu kan kalau programmer kan ada role-nya, ternyata bisa loh jadi seorang full stack developer tuh, ternyata kayak gitu loh. Bangga aja sih Mas sama hal itu, sama project itu. Dari aku sih, kalau dari Ayla mungkin yang masih sekolah nih, projectnya banyak nih kayaknya. Lumayan banyak sih, tapi nggak terlalu banyak, tapi nggak dikit juga. Cuman project yang paling membanggakan, nggak paling membanggakan sih, cuman yang agak besar sejauh ini itu waktu kemarin ujian akhir juga, tapi kelas 11. Kalau Kak Syara tadi kan udah lulus kan, aku waktu kelas 11 itu buat perpustakaan. Nah, di situ lumayan susah karena di situ kita teamwork, harus kerja sama tim kan, dimana silakan bikin buku. Sistemnya dong. Sistemnya. Kayaknya kita udah langsung connect, tapi di sini ada yang harus jelas kalau di sini ngomongnya. Bukan perpustakaan beneran ya? Sistem peminjaman ya. Peminjaman buku sih, lebih ke peminjaman bukunya. Di situ lanjut lagi. Di situ tuh kan harus teamwork, kerjasama, terus harus bagi-bagi tugas juga. Tapi ya biasalah, banyak drama kelompok. Banyak banget dramanya. Jadi ada bumbu-bumbu. Ya, yang sela-sela bumbu pedes. Pedes semua nih bumbunya. Yang nggak dibayangin waktu awal-awal, ternyata tiba-tiba ada. Terus ya alhamdulillahnya jadi itu perpustakaan itu. Dan kebetulan aku waktu itu kebagian back end-nya. Dan itu pertama kali juga benar-benar full back end dan pakai Laravel kan. Dan bisa alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya bisa. Itu sih. Ujinya harus nekat sih ya. Iya, nekat dulu aja. Nekat. Masalah bisa nggak bisa di akhir. Yang penting udah nyoba. Coba. Kalau Kak Isan gimana Kak? Apa nih Kak? Waduh. Sepuh. Oke. Proyek paling membanggakan. Dibilang ke codingnya iya sih membanggakan. Tapi ada cerita yang bikin bangga tuh. Project yang dikerjain tuh di kantor. Nama proyeknya itu Area Mas, ya kan? Iya.
Nah, waktu itu kan sempat beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu lupa saya. Kita ke klien sana ke UI, Mas ya. Datang ke sana lah, gitu kan. Kita ngobrolin tentang area ini, lebih ke apa ya? Tambahan-tambahan gitu kan. Requirement gitu. Requirement lah ya benar. Nah, di situ tuh saya ngerasa paling kayak orang yang paling sibuk nih, Mas. Wih, keren banget sih saya. Asli dah. Membahas sesuatu, terus kita akan dipercaya sebagai orang yang akan membuatnya gitu. Iya benar kan gitu. Menarik kan ya. Apalagi tuh kebetulan kan juga kita dokumentasi di sana kan dan masuk ke Instagramnya diisi. Saya lihat tuh ya videonya. Buset, gue keren banget aja. Bangga ya. Iya, langsung repost, langsung saya simpen. Itu untuk pertama kalinya kelihatan sibuk banget dah gue ya. Itu sih yang paling membanggakan. Nah, di kamera kelihatan ganteng banget lagi. Gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman sih yang udah ngasih proyek itu ke saya gitu. Jadinya ya gitu lah, Mas. Itu yang paling membanggakan sih. Oke. Gimana kalau menurut Mas Yud? Ya. Ini. Iya. Bilang dulu ya. Apa yang? Iya. Kalau saya sih nggak ada malah. Karena yang membanggakan menurut saya itu berkembangnya kita dari satu proyek ke proyek yang lain. Cakep. Jadi ada bener. Nggak ada. Nah, udah nih. Karena kalau ngelihat proyek saya yang sebelum-sebelumnya tuh aneh gitu. Aneh kenapa tuh? Kok codingannya gini? Itu yang ngoding siapa? Saya juga. Kamu yang ngoding. Nah itu dia. Kok jelek banget ya? Karena ya diri kita udah berkembang gitu. Jadi tahu mana yang jelek, mana yang Sebenarnya sih 2 orang gitu. Oke. Jadi menarik nih. Jadi banyak apa ya istilahnya dari Shay, dari Ayla, dari Isan, dari Yudia ternyata punya pandangan yang beragam ya terkait proyek yang membanggakan buat diri kita masing-masing gitu. Jadi memang sih dari kebanggaan ya pasti ada kaitannya dengan tantangan gitu kan. Kalau kita sudah menyelesaikan tantangan pasti kita ya ada kebanggaan lah gitu. Oke, mungkin ketika kita membuat sebuah proyek gitu kan, program membuat aplikasi gitu kan, pasti kan sibuk nih dari pagi, siang gitu, pasti bahkan mungkin di luar saat tidak sedang di depan laptop pun mungkin kadang kepikiran gitu kan ya, seperti meme yang sebelumnya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana sih kalian ini menyeimbangkan gitu kehidupan kalian, kesibukan di programming dengan kehidupan yang lainnya. Pasti kan nggak mungkin kan 24 jam kita full ngoding terus, atau ini kan enggak kan, pasti menyeimbangkan lah. Bagaimana mungkin dari kalian menyeimbangkannya ini? Iya boleh. Ngomong-ngomong manajemen time kan ini masuknya ya. Iya, jadi kehidupan ngoding dengan pasti ya ada kehidupan lainnya, entah nonton, pasti kan nggak mungkin ya tanpa nggak ada kehidupan lain lah gitu. Iya pasti ada. Ya. Kalau dari aku sendiri sih paling antara coding sama dunia lain, dunia lu. Selain coding lah. Iya di luar coding itu paling hangout bareng teman-teman, terus jalan keluar atau Seventeen Karat, Ajuntai. Apa nih? Oh, fan girl. Nonton berarti ya. Berarti hal yang menyenangkan deh berarti di luar codingan tuh apa tuh yang paling ini yang biasa dilakuin gitu? Bisa dilakuin. Ya pengen nge-stalking. Ngeliat-liat video atau nonton drama juga. Nonton bisa. Drama juga. Ya paling gitu sih. Kalau siapa lagi nih? Bebas. Kaisan. Kehidupan, cara menyimbangkannya ya, Iya. di kehidupan programmer sama itu.
Paling sih ya, kalau di kantor, karena kebetulan kan di kantor kita ada tenis meja, ada gitar. Iya. Kadang tuh kalau misalnya pusing, kita selingin ke situ sih, apalagi saya gitu. Iya. Saya ngajak Yudia, buy one tenis meja, gas gitu. Pusing. Siapa nih yang menang biasanya? Salah. Wah. Nyesel ya. Terus juga kalau misalnya tiba-tiba udah gamut gitu kan ya mau codingan, nyanyi saya gitaran, meskipun suara palas bodo amat lah yang denger ya gitu. Iya. Itu sih. Atau ini sih paling kalau semisal udah pulang kantornya dari codingan itu, saya olahraga sih Mas biasanya. Olahraga. Biar otak capek, badan capek, pas tidur udah Nyaman. pules lah ya. Oke, itu paling nyaman sih. Boleh, Mbak Sheila? Oh iya boleh. Time management ya Mas ya. Teman-teman. Mungkin kalau sekarang saya belum sibuk itu sih Mas. Cuman dulu waktu saya SMK, saya tuh emang orangnya hobi bikin susah diri saya sendiri Mas. Jadi kalau bisa sibuk kenapa enggak? Hobi Mas, itu hobi Mas. Jadi itu dulu saya ikut organisasi, saya sekolah di jurusan programming, saya ikut ekstra olahraga segala macam saya ikut. Cara saya time manajemennya sih, saya lebih ke set prioritas sih Mas. Jadi saya biasanya saya kasih kasih tenggat-tenggat nih, misalkan, oh gue ada tugas ini tanggal segini, oh tapi mau ke tanggal segitu gue ada latihan ini. Terus saya mikir lagi, oh iya kalau misalkan saya nggak latihan ini, ntar saya gampang capek, saya gampang suntuk. Jadi akhirnya apa tuh? Kebetulan aku ikut silat Mas. Apa? Ikut olahraga. Ya olahraga silat. juga. Ya. Jadi itu sih pinter-pinter ngatur jadwalnya sih. Dan juga saya tuh punya mindset, saya tuh masih muda. Kalau misalkan saya nggak nyobain, saya bakal nyesel. Jadi yang mending saya cobain aja walaupun saya capek. Jadi ya capek, tapi seenggaknya saya udah ngerasain itu semua, ngerasain capeknya ngoding, terus pulangnya langsung latihan silat, terus ngurusin organisasi, saya udah ngerasain semuanya. Jadi saya tahu saya nggak akan menyesal di kemudian hari. Ya gitu sih, pinter-pinter time management. Harus ada pengorbanannya juga sih, pengorbanan ke diri sendiri, ke fisiknya, ke mentalnya. Terus juga jangan lupa buat refreshing. Nah, tadi kalau Ayla ngefan girl, kalau aku sama sih Mas. Enggak. Cuman Sama juga. Cuman enggak beda-beda. Aku enggak ke Korea sih, kurang. Kalau aku lebih ke film kadang, terus kadang ke novel-novel gitu-gitu. Itu sih, coba dari Masjid. Karena udah ketawa pasti ada sesuatu yang menarik nih. Karena saya nggak sesibuk Sheila ya. Saya di SMK tuh udahlah ngoding aja. Jadi mungkin lebih ke saran time management di codingannya, cara mengerjakan project gitu. Yaitu pertama saya ngebuat dulu list fiturnya apa aja. Oke. Nah di situ dari masing-masing fitur itu mungkin bisa dibuat lagi. Di breakdown lagi. Fitur-fitur itu butuh apa aja sih gitu. Nah di situ barulah dibuat apa sih durasinya. Kalau bisa sih lebih cepat lebih bagus sih. Karena itu tantangan buat diri sendiri juga. Makanya itu saya Mas pas SMK tuh nggak pernah kepikiran kalau tidur kepikiran error karena udah selesai. Selesai. Wow. Mantap, beda nih. Tapi kegiatan lain di luar ngoding apa sih? Nonton misalkan. Nah, paling tuh apa? Sabtu Minggu Mas. Ngapain tuh? Ke event saya. Event apa? Event anime. Oh, event anime. Kirain mau event coding lagi. Kalau event coding wah udah nggak tangan saya. Ya, event iya. Tapi ternyata masih ada kegiatan lain. Jadi ya memang kita harus balancing lah gitu ya. Oke, mungkin cukup kali ya kita di sini. Ternyata setelah kita ngobrol dengan teman-teman programmer di sini, ternyata nggak cuma ngoding juga nih, teman-teman di sini punya kegiatan lain yang menarik juga gitu ya. Jadi menjadi seorang programmer juga tidak menjadi orang yang selalu di depan komputer terus gitu kan. Jadi antisosial atau buku. Jadi ya ada kegiatan lain lah.
Mungkin cukup sekian kali untuk diskusi kita terkait sisi lain seorang programmer. Jadi teman-teman sobat diisi, jadi ya bisa menyimpulkan lah kurang lebih kehidupan seorang programmer atau sisi lainnya itu seperti apa. Jadi dari saya, dari kita semua, saya tutup. Selamat. Tapi semuanya nih, siapa yang lupa sebelum itu Mas. Apa? Jangan lupa follow dulu Instagram, YouTube, sama apa nih? TikTok. Apa lagi ya? Banyak ya. Pokoknya yang ada bakal dicantumin di sini. Oke. Jangan lupa di follow juga. Kalau misalnya ada materi baru ya Mas ya? Ya. Yang mau dibahas sama kita bisa komen di bawah. Oke Sobat Diisi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.